Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari naikkan pujianmu, sembah Tuhan. Tangan yang terpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hosea pasal 14 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapatkan yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanubar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Firman Tuhan hari ini melalui Nabi Hosea meminta umat Tuhan untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa selama ini mereka salah karena percaya dan mempercayakan diri kepada Asyur. Percaya kepada Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi mereka, dan seharusnya tidak lagi bergantung kepadanya. Jika pengakuan ini dilakukan, Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Seruan pertobatan disampaikan sebenarnya semata-mata untuk kebaikan umat Tuhan. Jika umat Tuhan bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Tuhan akan datang memberikan kesegaran baru sehingga umatnya akan kembali merekah, memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar merekah. Mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, inilah berita firman hari ini. Pertobatan harus dimulai dengan mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Kemudian pengakuan dosa ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauhi dosa. Pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan. Seturut janjinya, Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Seperti firman Tuhan mengatakan, siapa mengakui dosanya akan disayangi. Tuhan akan kembali mengasihi dan menjadi sumber kehidupan. Lalu umat Tuhan akan mengalami pertumbuhan kembali serta berkat-berkatnya yang melimpah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ajakan pertobatan berlaku bagi kita semua. Kita diajak untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani dan jujur mengakui di hadapan Tuhan. Dan bila dosa itu berhubungan dengan sesama, kita akan dituntun untuk membereskannya. Sekali lagi Roh Kudus akan menolong kita. Marilah kita mempersiapkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita dalam melakukan kebenaran, mengingatkan kita akan dosa, sehingga kita tidak melakukan kesalahan itu lagi.
dan memberikan kita kekuatan tiap-tiap hari melangkah seturut kehendak Tuhan sesuai firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hidup dalam pertobatan. Secara khusus menyambut Jumat Agung dan Paskah. Hadiah yang terbaik bagi Tuhan adalah pertobatan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini firman-Mu dahsyat. Firman-Mu memanggil setiap kami dalam panggilan pertobatan. Bila ada di antara kami belum bertobat, ini waktu yang baik untuk mengambil komitmen, menyambut panggilan Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Dan bila kami telah hidup dalam pertobatan kami, firman Tuhan hari ini meneguhkan kepada setiap kami. Karena ketika umat hidup dalam pertobatan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan kembali, pemulihan terjadi. Karena dosa hidup kami rusak dan menuju kebinasaan. Seperti tubuh yang terkena kanker, digerogoti sampai akhirnya kematian datang. Tetapi setiap orang yang bertobat, Tuhan menjanjikan pemulihan. Hidup kami ditahirkan dan dibebaskan, diperbaharui. Dan setiap hari yang hidup dalam pertobatan itu akan disempurnakan. Sampai Tuhan datang menjemput gerejanya, kami disiapkan. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bekerjalah, menolong setiap kami menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami dari bagian persiapan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, Engkau terus menguduskan umat-Mu. Engkau terus menuntun umat-Mu hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menghidupi pertobatan. Jangan lupa nanti malam ada komsel umum via Zoom. Ambil bagian supaya kita lebih mengerti kebenaran-kebenaran firman dan melakukannya. Tuhan memberkati. Shalom.